Ya, Anda kembali bersama kami dalam debat kelima calon presiden pemilu 2024. Saya Abraham Silaban dan Anissa Dasuki. Kami memandu pradebat di sini bersama dengan juru bicara masing-masing pasangan calon. Dan kami juga akan menghadirkan kepada Anda informasi terkini dari lokasi. Kita sudah melihat tadi Pak Anies Baswedan sudah bergerak menuju kawasan Senayan bertemu dengan Pak Muhaimin di sana. Dan kemudian juga kita lihat ada beberapa petinggi partai, pejabat teras yang menuju ke Rumah Kartanegara. Dan kita akan langsung menuju ke gedung high-end. Baik, kita berbincang-bincang dulu dengan narasumber yang ada di sini. Betul. Tadi ada satu yang sempat disentil sama Mas Angga, tapi belum dibahas secara mendalam soal personalisasi bansos. Itu yang sedang rame, katanya diperpanjang. Bung Billy, tanggapan Anda terkait dengan selentingan-selentingan personalisasi bansos gimana? Jadi harus dijelaskan dulu ya, diklarifikasi bahwa bansos itu seolah-olah diambil oleh Pak Jokowi, kemudian dibagi-bagi ke masyarakat atas nama pemerintah untuk menyatakan atau seolah-olah menggiring opini masyarakat bahwa bansos itu untuk meningkatkan elektabilitas dari satu capres-cawapres tertentu. Padahal kenyataannya bukan seperti itu. Memang sudah jadwalnya bansos tersebut dibagi sesuai dengan timeline yang ada. Dan kalau kita bicara jenis-jenis bansos di Indonesia itu sebagian besar adanya di Kemensos RI yang menterinya adalah dari PDIP yang mengusung paslon 3. Yang tidak pernah diajak rapat. Tambahin dong, iya, yang tidak pernah diajak rapat dan tidak pernah diajak untuk memberikan bansos. Harapan masih ada bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin. Itu ada di Kemensos. Dialokasikan kepada 10 juta KPM dengan alokasi anggaran 2024 itu 28. Sorry suara saya hilang. Tetapi penganggarannya itu dilakukan pada tahun 2023 yang memimpin rapatnya ada Ibu Risma, Mensos, PDIP. Kemudian kita lihat bansos program sembako ya, yang dialokasikan kepada 18,8 juta KPM. Ya, itu juga diperuntukkan buat masyarakat pada umumnya dipimpin di bawah kepemimpinan Kemensos. Ada juga bantuan asistensi rehabilitasi sosial, ada BLT El Nino, macam-macam itu semua berada di bawah koordinasi Kemensos. Jadi tuduhan yang menyatakan bahwa kemudian Jokowi ngambil, membagi ke masyarakat untuk memfavor atau meningkatkan preferensi politik terhadap paslon tidak benar, itu tidak tepat. Oke, saya itu ke Bung Angga, tanggapan Anda mengenai itu? Ya, memang sebenarnya kalau kita baca di berita juga hari ini itu anggaran bansosnya melebihi anggaran bansos saat COVID. 496 triliun kalau nggak salah. Nah sebenarnya yang jadi masalah adalah kita semua menyaksikan ada beberapa video kemarin di mana ada salah satu ketua partai yang bergerak untuk memenangkan paslon. Itu secara jelas, secara gamblang bilang begini, bansos ini dibagikan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau mau bansos terus dapat, pilih anaknya Pak Jokowi. Kita bisa lihat itu loh. Kita bisa lihat itu ketua umum partai yang tergabung dalam pendukung paslon 02. Nah itu yang saya maksud dengan personalisasi bansos. Jadi bansos itu dari negara. Pak Anies sudah mencontohkan bahwa waktu bagi-bagi bansos saat COVID dijelaskan bahwa bansos ini dianggarkan dari APBD DKI Jakarta dan diserahkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah itu dia Bung Billy, narasinya ternyata hadir dari pendukung Anda sendiri, pendukung ya lagi-lagi sendiri. satu tidak merepresentasikan seluruhnya. Dan apa yang disampaikan secara faktual pun tidak ada yang salah. Bansos tersebut diberikan di bawah pemerintahan Presiden Joko Menteri Widodo. aktif tapi bukan menteri sosial, menteri perdagangan. Nah itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu menteri yang bukan bergerak sebagai menteri sosial yang seharusnya membagi bansos. Tadi yang disasar cuma satu bentuk bansos. Padahal bansos yang lain masih ada di bawah Kemensos. Betul. Tetap. Tapi kan itu tidak membuat bahwa ada ketua partai yang mempersonalisasi bansosnya jadi salah. Bahwa itu benar ada ketua partai, bahkan bukan cuma satu, tapi ada menteri perekonomian juga. Baik, kita potong dulu karena kita akan menuju ke